Kekuatan baru Goku Vegeta di alam para iblis. Yo, sini akan jadi penggambaran menarik untuk makarya selanjutnya Akira Toriyama Sensei, Dragon Ball terbarunya itu. Kita ingat betul ya nakama, pertempuran yang terjadi sebelum di Arc Majin Buu itu benar-benar serasa nyambung pada series Daima ini. Kenapa? Karena salah satu villain di sini terhubung dengan penyihir Babidi dan Dabura sang iblis agung kala itu. Kini King Goma lah yang menggantikannya. Peran besarnya serasa akan ada kelanjutan bagaimana kejadian Goku dan Vegeta itu akan bekerja sama kembali loh. Bahkan dari teori-teori yang sudah ada, kekuatan Goku Vegeta itu sekarang sudah melampaui dewa kehancuran Berus. Well, bukankah itu akan menarik untuk menggabungkan cerita-cerita yang sudah ada dengan dua orang Saiyan terkuat saat ini? Namun kondisinya berbeda karena mereka berdua itu mengecil. Dragon Ball Daima itu sungguh membuat kejutan sekarang ini. Let's go, kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama. Buat kalian para pecinta anime shonen nih, channel ini akan berikan beragam pembahasan seru lainnya. Jadi support terus ya agar makin berkembang dan berpetualang bersama Shonen Sodeshi. Nah jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini sob, pada realitanya ini sudah dikatakan berkali-kali dalam manga super itu ya. Dalam penggunaan kemampuan Majin Buu kala itu memang sempat melampaui Goku dan juga Vegeta. Itulah kenapa di fase itu Goku Vegeta itu harus terus melampaui kekuatan mereka yang sudah ada kala itu kan. Majin sendiri sepertinya adalah sebuah ras karena salah satu raja dalam iblis ini sendiri mengatakan seperti itu. Kayaknya emang momentum itu akan berlanjut lagi dan kisah ini membuat plot twist menarik di kisah Dragon Ball baru ini nanti. Nah, saya pikir malah berpikir di sini ya. Kami malah berpikir di sini ya, akan ada beberapa hal yang saling terhubung dan diungkapkan dengan cukup jelas pada nantinya. Demikian kekuatan dewa baru Dragon Ball baru itu dan juga sosok yang berbeda dari Shenron itu adalah Porunga. Ya, saga pembuka ini memang berjalan sangatlah epik dengan masih dibalut unsur komedi teman-teman. Tapi pada akhirnya Daima akan mulai di pertempurannya nanti. Itulah kenapa setelah kejadian itu semuanya cukup nyambung sekarang ini ya, karena berhubungan dengan seseorang yang awalnya mengendalikan Buu itu, si penyihir Babidi dan juga King Diamond Dabura. Kayaknya emang ya di kisah Dragon Ball sendiri, tempat dimana Goku dan Vegeta itu membuka potensi kekuatan evolusi lebih badas mereka lagi ya di alam para iblis ini. Kita sudah melihat sendiri bahwa di sini villain utama di situ adalah King Goma. Dari yang kita lihat sih kayaknya itu monster nggak kuat-kuat amat ya, tapi kayaknya emang lebih licik aja sih. Itulah yang mungkin akan memberikan plot twist baru karena di sini dia juga minta sesuatu kepada Shenron harusnya, namun tak dikabulkannya karena di awalnya menginginkan 3 permohonan seperti yang sudah dia pelajari. Nah dia tuh memang telah mengubah para petarung G-Factor itu ke ukuran kecil lagi ya dengan naga Shenron itu. Tapi jika tahu nih dari awal itu hanya bisa 1 kali, karena permohonan bisa 3 kali itu dikabulkan sang naga Dragon Ball itu adalah bagi mereka yang sudah sering kali memakai jasanya. Untuk orang aneh yang masih terbilang asing seperti mereka itu, Shenron tidak mau melakukannya tuh. Padahal jika tahu seperti itu dia akan langsung minta mata ketiga sang Raja Iblis Abura yang sebelumnya sangatlah ditakuti loh. Tapi oke lah ya, setidaknya kita tahu sedikit gambaran plot twist yang akan terjadi karena dia masih berkeinginan membangkitkan Dragon Ball dari naga Porunga dalam alam iblis. Sekarang ini untuk menghubungkan itu semuanya nakama, kita sudah mengetahui ya bahwa Dende itu telah diculik ke alam iblis tersebut. Sangat jelas bahwa para petarung G-Factor itu sendiri sebelumnya mengalahkan Buu sendiri itu akan pergi ke sana. Goku dan juga Kaioshin sudah ikut bersama Glorio kemarin itu kan. Yang jadi menarik adalah kenapa sebelumnya Goma tidak mau meledakkan Dende secara langsung ya. Kayak disitulah plot twistnya nanti. Dia akan manfaatkan rasa Namekian baru di alam iblis itu. Karena kita tahu ya sebelumnya ya, Kaioshin mengatakan bahwa Goma itu juga sangatlah kuat. Dia memiliki transformasi seperti Frieza atau bahkan Babidi, tapi kekuatannya itu dia memilih untuk tidak dikeluarkan dan tidak membunuh Dende secara langsung. Kayaknya dia masih terpikirkan apa yang dikatakan oleh Dr. Arasu, yang mana perkataannya kemarin menegangkan baginya pula. Karena mereka para Saiyan itu bisa saja datang dan mulai mengacau di sana loh. Mungkin dia juga yang melindungi alam iblis juga tuh, karena dia pun adalah raja berikutnya. Itulah kenapa teman-teman kedatangan Goku nanti yang bersama dengan Glorio dan juga Kaioshin mungkin juga akan mengejutkan King Goma nih. Tapi tidak untuk Dr. Arasu sendiri. Jadi penasaran kan apakah dia saudari dari Kaioshin pula nih? Di sini nanti jelas ya ada kemungkinan pertarungan keras akan terjadi. Kita belum tahu apakah ada penyatuan kekuatan antara Goku dan juga Vegeta itu di mudik kecil seperti ini. Karena sebelumnya mereka itu sempat menggunakan anting Potara itu kan ketika menghadapi Majin Buu kala itu, mengajarkan kekuatan dan juga terang. Nah mungkin mode Vegeta itu akan menjadi plot twist jika digunakan kembali di keadaan sekarang ini. Yang menjadi masalah itu adalah tujuan dari Dr. Arasu ini yang misterius.
Apakah dia bekerja sama dengan Goma dan juga Dakisu itu sendiri, atau dia memang sengaja yang mengincar orang Saiyan pula ya? Who knows, patut dinantikan sih di episode-episode selanjutnya. Karena kita tahu ya nakama, keberadaan Dende sekarang ini dirasa akan menjadi kunci selanjutnya di episode Dragon Ball Daima ini. Keberadaan Dende sekarang itu memberikan banyak alasan yang cukup kuat lagi bagi Goku dan yang lainnya untuk datang. Karena di sana juga ada seorang dari bangsa Namekian sendiri bernama Neva kan. Itulah yang bakal menjadi penjembatan storyline itu sendiri. Neva itu juga dianggap menjadi pencipta Dragon Ball awal di alam tersebut. Meskipun dia itu lemah kayaknya, tapi dia tetaplah seorang Namekian dan juga terhubung dengan Dende tuh. Bakalan seru banget tuh reuni para orang-orang nama yang seperti Dende, Neva, dan ketambahan Piccolo datang. Sebelumnya ikut sertanya Kaioshin bersama Goku ke alam tersebut tuh dia mengatakan ia mengetahui beberapa bagian dari alam iblis itu kan. Ya mungkin itu terjadi karena dia tuh memiliki beberapa saudara-saudarinya pula. Kita harus ingat pada kenyataan Supreme Kai itu mengungkapkannya ya bahwa dia bukan berasal dari alam semesta ketujuh. Namun melalui kapal atau pesawatnya yang rusak selama pertempuran Goku kala itu, berarti dia memang pengecualian lain. Makhluk dalam alam semesta yang berada seperti alam iblis itu sendiri kan kemungkinannya. Kita ingat bahwa di dunia Dragon Ball sendiri setiap alam semesta itu hingga 12 itu memiliki makhluk inti yang dikenal sebagai Kaioshin mereka. Mereka juga memiliki kapal yang bisa melintasi alam semesta lain kan. Di episode kedua kemarin itu Kaioshin telah menunjukkannya pada kita dan dia bahkan telah menyuruh Bulma untuk memperbaiki kapal tersebut yang sudah tak lama digunakan kan. Dengan keadaan yang sekarang seperti ini, rasa-rasanya di episode Dragon Ball Daima itu memang para petarung G-Factor itu diharuskan ya untuk membiasakan tubuh baru mereka ini dalam kondisi pikiran yang masih sama di era sekarang. Ya cukup merepotkan memang momen ini menjadi mengingatkan kita pada Alkala itu. Bagaimana ya Zamasu membutuhkan banyak waktu untuk menyesuaikan diri dengan tubuh Goku yang awalnya lemah kala itu. Namun pada akhirnya kekuatan hebat juga muncul di sana nih. Dengan keadaan seperti ini kayaknya emang bakalan bener gak sih jika Dragon Ball Daima itu sungguh akan menyajikan plot twist gila kan. Kekuatan Goku dan Vegeta dirasa akan saling pas untuk mengisi pada alam iblis tersebut. Karena sebelumnya saat prosesi pesta yang dilakukan oleh Bulma itu ya hanya Goku dan juga Vegeta yang berlatih dengan serius. Kini jika suatu mengancam alam semesta sendiri, jelas dong Vegeta juga tak akan tinggal diam apalagi untuk keselamatan istrinya Bulma kan. Jadi kalau mau disimpulkan informasi bagaimana Goku dan Vegeta ini nanti mungkin akan mengejutkan semua orang, mungkin di akhir ini nanti salah satu dari mereka akan ada yang berkorban lagi sob. Kalian sendiri pernah ngebayangkan gak sih di suatu pagi dahulu menyaksikan Goku yang membuat heboh generasi 90-an akhir itu kan muncul dengan tongkat dan awan Kington yang melegenda. Ya Dragon Ball Daima itu sekarang kurang lebih seperti itu cuy. Itulah kenapa cerita ini menarik karena latar belakangnya yang modern dengan world building yang baru. Tapi kondisi itu juga mengingatkan kita pada masa-masa mereka dahulu kan. Masa dimana Goku masih berpetualang bersama Bulma tuh. Dia belajar dengan sang Master Roshi dan juga mulai bertemu dengan Piccolo. Kini kalian akhirnya menyaksikan lagi tuh momentum itu sendiri ketika usia generasi 90 udah nggak lagi muda kan. Jika kalian menikmati kisah Dragon Ball Daima dengan tampilan seperti seri Z, selamat. Berarti sampai usia dewasa sekarang ini pun Dragon Ball memang masih timeless banget nggak sih? Salut pokoknya dengan Sensei Akira Toriyama. Nah jadi jika kalian tertarik dengan video seperti ini ya, kita akan coba konsisten kan buat cerita-cerita tentang Dragon Ball dan juga anime baru lainnya. Komen ya kalau mau cerita kisah apa lagi yang bakalan diangkat dalam ceritanya. Nah itulah tadi pembahasan kita mengenai Dragon Ball terbaru ini dan kisah yang terjadi pada Goku dan juga G-Factor lainnya di alam semesta sekarang ini. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan petualangan anime shonen kita lanjutkan lagi next time.